yang ikut sirah nabawiyah mesti paham dengan peristiwa yang terjadi di Uhud. Uhud itu kekalahan yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 70 orang korban, dari 700 tinggal 630. Hari Sabtu sore Nabi Muhammad sudah sampai di Madinah, dan Ahad pagi Allah memerintahkan mereka lagi, Rasulullah memerintahkan para sahabat yang ikut itu, yang 630 orang itu dipanggil lagi oleh Rasulullah ke Masjid Nabawi. Dalam kondisi apapun, Pak, luka parah, luka sedang, pokoknya yang tersisa dari 630 itu tidak ada yang tidak terluka, semuanya terluka. Semuanya terluka. Dan ada 2 orang kakak beradik, kakinya terluka, tidak bisa berjalan, Pak, kata adiknya. Karena dulu kalau luka pedang itu kan tidak ada biusnya, Pak. Apa obat biusnya zaman kenabian itu? Paling hanya buah korma itu. Jadi kata kakaknya, bagaimana cara kita untuk datang ke Masjid Nabawi? Apa kata adiknya? Kita saling menyeret. Ya, nanti engkau seret diriku di padang pasir itu antara rumahnya dengan Masjid Nabawi, diseret. Maksudnya menyeret itu sambil tidur, Pak. Oh, nggak bisa jalan. Jadi diseret, setelah adiknya capek menyeret kakaknya, diseret lagi oleh kakaknya, bergantian sampai ke Masjid Nabawi. Jadi kota Madinah menyaksikan bahwa 2 kakak beradik ini saling seret menyeret untuk masuk ke Masjid Nabawi atas perintah kenabian. Dan Nabi juga tidak mau tambahan dari pasukan, karena Allah memerintahkan mereka masuk ke Hamratul Asad. Hamratul Asad ini untuk apa? Untuk mengejar kafir Quraisy yang kemarin hari Sabtu memerangi mereka. Dan tidak boleh ada pasukan tambahan. Jadi yang naik ke onta itu yang terluka-luka, Pak. Ada yang tidak bisa duduk, rebahan, seperti orang tertelungkup seperti itu. Dan semua berangkat. Uniknya tidak ada yang mengeluh. Insya Allah kalau kita hari Senin, hari Sabtu itu, Pak, mau berangkat itu semua harta dikumpulkan. Semua harta dikumpulkan. Yang mau berinfak dikumpulkan. Hari Sabtu, hari Ahad diminta oleh Rasulullah lagi. Ayo, harta kalian yang ingin kalian infakkan. Kalau kita mungkin ya mungkin bukan di masjid ini, di tempat lain maksud saya. Hari Sabtu pagi hartanya sudah dikuras, lalu disuruh berperang. Hari Ahad pagi hartanya diminta lagi dan diikutkan berperang dalam kondisi terluka. Kira-kira diizinin nggak, Bu? Itu berat menurut saya, ya, luar biasa ya. Pulang tugas baru nyampe, dapat tugas baru lagi untuk berangkat. Nah, kita lihat surat Ali Imran 133 ini. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah. Orang kalau bersegera itu karena sesuatu yang sangat penting. Ya. Kalau saya di kampus saya, kalau lewat absen dari 7.30, pokoknya 1 detik saja, maka uang makannya akan dikurangi. Nah, yang punya kepentingan dengan uang makan berarti sudah harus berangkat sebelum itu. Tapi kalau lembur nggak dihitung. Ya, pokoknya terlambat 1 detik dipotong. Kalau dosennya tugasnya sampai jam 10 malam, ya nggak dihitung.
Itu namanya keikhlasan. Wasari, kenapa kita bersegera? Ini persoalan yang harus kita lihat. Ila magfiratin min rabbikum. Magfirah itu ampunan. Magfirah itu dari kata mighfarah. Dalam bahasa Arab mighfarah. Orang yang terluka, misalnya terluka kena pedang gitu ya, waktu perang, itu diperban, Pak. Saya nggak tahu perbannya apa zaman dahulu itu. Yang diperban begini kena luka itu, perbannya itu yang menutup lukanya itu namanya mighfarah. Nah, dalam konteks ini ampunan itu seperti itu. Jadi bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa luka tadi? Luka itu karena dosa-dosa kita. Tapi pertanyaan saya, kalau luka ditempelin perban di sininya, lukanya dan darah dan lukanya masih ada atau tidak? Masih, karena masih ada tempelannya di sini. Jadi orang yang beristighfar kepada Allah atas segala dosanya, maka ketika dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada bekasnya, Pak. Masih ada bekasnya. Nanti kita bedakan dengan yang kalimat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah, ini yang harus kita lihat. Kenapa orang, ya kita termasuk kita dan saya semua, tujuan hidup kita ini, ya tujuan hidup kita ini kalau jenengan tanya dalam hati panjenengan, saya juga termasuk, sebenarnya tujuan hidup kita ini ngapain, Pak? Jadi kalau kita ditanya apa tujuan hidupmu, ada dua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tujuan hidup kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya Pak, adakah di antara manusia orang muslim ini yang tidak melakukan perbuatan dosa? Kira-kira ada, Pak? Tidak ada. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu mesti ada salahnya, dan sebaik-baik kesalahan itu adalah bertaubat. Jadi tujuan hidup kita yang pertama adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah. Ada orang, Pak, tidak punya kesempatan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebenarnya ketika kita rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu menunjukkan permohonan kita kepada Allah. Ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la, itu menunjukkan permohonan ampunan kita kepada Allah. Di antara kita memuji Allah, di dalamnya ada permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maghfirah adalah bagian dari tujuan hidup manusia ini, orang mukmin ini. Yang kedua, apa tujuan hidupnya? Wa jannah. Jadi tujuan hidup kita itu sasarannya mana, Pak? Surga. Makanya di maratibud doa, di tartib doa, setelah memuji Allah, bersolawat kepadanya, untayan doa pertama kali yang harus kita dahulukan apa? Surga, Pak. Minta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surgamu ya Allah. Ya. Minta surgamu ya Allah. Kenapa? Karena Masya Allah, jenengan kenal Imam Bukhari. Ya. Periwayat hadis yang luar biasa Imam Bukhari itu. Ketika akan wafat, apa doanya kepada Allah? Ya Allah, mungkinkah aku ini diampuni dari dirimu ya Allah? Coba, Imam Bukhari, Pak, seorang ahlul hadis, periwayat hadis
kitabnya luar biasa, masih zonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan diampuni oleh Allah? Apakah aku akan berjalan ke surga atau ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu. Jadi ini sekaliber siapa? Sekalibernya Imam Munab Bukhari. Maka perlu kita ingat apa yang kita segerakan. Yang kita segerakan salah satunya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan permintaan kita kepada Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan ini nasihat buat saya dan kita semua. Saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang hadir di sini yang tidak pingin masuk surga. Ya, semoga yang di masjid ini nanti kita reunian lagi di surga. Tapi tidak ada kajian tafsir lagi. Kopinya kopi luwak ya. Kopinya ada tak di surga? Jangankan kopi, Pak. Iya. Jangan khawatir di surga. Kenapa? Nah, kita lihat. Uiddat lil muttaqin. Jadi orang yang segera kepada dua hal ini, ya, dia itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena surga tadi ya. Orang yang mendapatkan surga itu karena maghfirahnya, yang kedua adalah permintaan surganya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan surga baginya. Arduhas samawati wal ard, luasnya langit dan bumi. Dengan ada laki-laki yang terakhir masuk surga. Kaget dia masuk surga. Bisa masuk surga juga ternyata gitu ya. Lalu ketika disuruh masuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ragu-ragu. Masuk aja kata Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat, Pak. Dia lihat. Ini surga. Karena luasnya luar biasa. Makanya ketika Nabi mengirim surat kepada Heraklius mengatakan bahwa surga yang luas itu, lalu dia membalas surat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau semuanya surga, gimana neraka? Kata Heraklius ini. Apa kata Nabi Muhammad dengan tulisannya yang begitu cerdas? Apa kata Nabi? Ketika matahari datang di pagi hari, kemanakah malam? Kata Nabi. Ketika terbitnya matahari di pagi hari, kemanakah malam? Nabi menggunakan logikanya. Nabi itu cerdas luar biasa. Di mana malam? Jangan kira bahwasanya ketika surga itu meliputi langit dan bumi, bahwasanya neraka itu tidak ada. Kata Nabi Muhammad, seperti matahari terbit, ketika kita bertanya kemana larinya, malam. Nah, itu kata Nabi Muhammad. Nah, panjenengan, menurut panjenengan, saya ingin bertanya, orang mutakin itu orang yang bagaimana? Ada yang berpendapat? Orang yang mutakin itu yang bagaimana? Bu? Gimana, Bu? Yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada lagi yang orang mutakin itu, orang yang rajin tiap malam tahajud, orang mutakin tidak? Nah, kita lihat jawabannya. Ini bukan saya ya, Pak. Ini jawaban Allah. Level amal itu ada yang paling tinggi dan paling berat. Nah, nanti Allah menggabungkan yang paling tinggi dan yang paling rendah. Allah menyebutnya ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Jadi sebenarnya level atas dan level bawah ini ternyata menurut kita ini jarak mereka ini langit dan bumi. As-sabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun. Tetapi nanti jazaohum kata Allah maghfiratum mir rabbihim. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, kita lihat
Siapa yang mutakin itu, yang diletakkan pertama oleh Allah dan itu berat. Oke, kita mulai. Ayat yang 134. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wa dharra. Nah, ini level 1, Pak. Level 1 dari mutakin itu adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wa dharra. Coba perhatikan kalimat yang menggunakan fi'il mudhari', sekarang dan yang akan datang. Orang yang selalu berinfak mulai sekarang dan dia akan datang. Fisarra, di waktu mereka lapang dan di waktu mereka sempit. Kenapa? Karena ini terkait dengan setelah perang Uhud tadi. Perang Uhud tadi apa? Kalah, sebelumnya sudah mengeluarkan infak, disuruh berperang lagi. Hari Ahad pagi diminta lagi berkumpul oleh Nabi. Ibarat apa, Pak? Sudah diperas lagi. Ya. Sudah diperas lagi. Coba jenengan lihat. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Pak, sudah diperas lagi, Pak. Tidak ada lagi yang tertinggal dari rumahnya itu untuk menggaji guru. Apa yang dilelang? Kursinya yang dilelang. Rumah tangga, alat-alat rumah tangganya dilelang. Untungnya ada orang kaya yang luar biasa yang mau yunfikuna fis-sarra'i wa dharra, yang mau berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Dikembalikan semuanya kepada Darwis ketika itu. Nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan kan Pak Darwis. Masya Allah. Nah, orang bisa berinfak. Infak itu kan nafak. Sifatnya orangnya disebutnya orang yang nafik, tapi keingkarannya disebut dengan orang munafik. Munafik itu dari kata infak. Ya. Kenapa orang munafik itu disebut dengan kata infak? Dari kata infak munafik itu. Munafik itu kan ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara, ucapannya adalah bohong. Kenapa? Orang munafik berat untuk melakukan infak. Kenapa? Begini, Pak. Jenengan kalau diantarkan sesuatu, ya, misalnya arisan ya. Jangan arisan lah. Walimahan, datang ke tempat walimahan, sampai di sana kan nama kita dicatat. Nanti kalau kita walimah, dilihat gak? Ini orang ini kemarin aku datang ke tempatnya, kok nggak datang ke tempat diri? Jadi orang berinfak terkadang itu masih berharap untuk dikembalikan infaknya. Kembalikan. Sama, Pak, kita ini. Ya, sebagai seorang ayah atau seorang ibu di rumah, memang sudah kewajiban kita untuk menafkahi, untuk menjaga anak kita, dan tidak pernah lagi untuk mengatakan kembali kepada kita. Ketika kita berinfak di pagi hari ini, jangan pernah lagi kita akan mengatakan, nah ini Avanza ini, ya, infaknya 100.000, mintanya Avanza. Kata Ustaz Yusuf Mansur, kalau berinfak 1 mobil katanya, maka Allah akan kembalikan berapa kali lipat? 100 kali lipat. Berapa miliar kata beliau kan gitu. Kalau orang mukmin, Pak, kan nafak itu kan 2 lubang. Jadi kalau saat kita masukkan 1 lubang, tidak pernah lagi kita berharap dia akan kembali di lubang yang sama. Tapi kita berharap lubang terakhir yang kedua, yaitu jannah. Kalau tidak maghfirah, kan begitu, Pak. Kalau bukan maghfirah atau jannah. Para sahabat itu, Pak, tidak pernah lagi menghitung. Ya, tidak pernah lagi menghitung apa yang telah mereka infakkan. Maka, Ustaz, kenapa kok? Karena memang di saat yang sempit pun
masih yunfikun, masih mereka berinfak. Ya kalau lagi lapang berinfak mudah atau sulit? Mudah saja. Persoalannya kalau lagi sulit sesulit-sulitnya. Ya buat aku saja tidak ada loh. Masa aku berinfak? Di perang Uhud sama Pak. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi diminta oleh Nabi. Persoalannya apa Pak? Ini bagian dari cara Nabi untuk mendidik para sahabat. Dan kalau kita berada zaman kenabian itu, Masya Allah Pak, itu antara hitam dan putih. Nah, maka ada orang mengatakan enak ya jadi sahabat. Saya bilang kan, tenanan tuh jadi sahabat itu enak. Masya Allah Pak. Perang Badar itu mau perang, pedangnya gantian Pak. Pedangnya gantian. Apa sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini mau perang atau mau setoran? Mau setoran nyawa maksud saya. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan para sahabat. Dan keluar Pak, keluar. Isyastaghitsuna rabbahum, ketika Nabi berdoa kepada Allah, Allah ijabahi doa Nabi karena bagian dari doanya para sahabat yang ikhlas berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau jenengan dengar ceritanya, kisahnya Pak Rudin ya, Masya Allah, beliau itu. Jadi ada laki-laki yang mau menikah, anggota Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah, DPP Muhammadiyah. Orang DPP Muhammadiyah dulu itu kaya-kaya Pak. Ya, saking kayanya untuk hanya beli beras hari itu tidak ada. Ini orang DPP Pak. Orang DPP Muhammadiyah untuk sarapan pagi itu tidak ada, nahan sampai zuhur. Ketika akhir Fahrudin ditanya, Ustaz, apa panjenengan puasa hari ini? Jadi ada salah satu itu yang datang ke rumah istri beliau, Bunyai, ada sesuatu yang dimakan hari ini. Ada kata beliau. Itu izzahnya begitu Pak. Izzah menjaga kehormatan itu. Masih istrinya bilang, masih ada, jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah dari mana taunya? Dari asistennya Air Fahrudin inilah kita tahu. Orang ini tahu bahwa di rumah itu tidak ada sesuatu lagi untuk dimakan. DPP Muhammadiyah Pak, samalah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu apa kurangnya Pak? Kalau ambil harta ghanimah bisa, harta faid bisa, lebih besar harta faid ini. Pertanyaan saya, apa yang ada di rumah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kita ingin belajar bahwa inilah makna infak. Infak itu tidak hanya persoalan kita lapang lalu kita bermohon kepada Allah dikembalikan segera. Pertanyaan saya Pak, apakah Allah itu tidur? Apakah Allah tidak akan membalas? Mesti Pak, mesti. Manusia saja yang terkadang ya lupa mungkin gitu ya, lupa. Jadi tingkatan pertama dari muttaqin itu apa? Infak. Pertanyaan saya, kenapa orang mati itu, orang sudah mati, kalau ditanya kepada mereka, nanti engkau dikembalikan, kalau dikembalikan ke dunia apa yang engkau lakukan? Salah satu yang mereka akan minta kepada Allah, kami akan berinfak. Jadi orang mati itu, kalau mereka diminta untuk dikembalikan ke bumi, salah satu yang mereka lakukan adalah infak. Yang kedua, tingkatan yang kedua muttaqin itu, wal qaziminal ghaiz. Kazimin itu makanan yang tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Ghaiz, ya, ghaiz itu artinya api yang sudah menyala, ya sudah siap, ya seperti apa ya, pematiknya, misalnya spiritus, ya. Jadi ya sudah dituangkan, kira-kira nunggu apa aja Pak? Wah, nunggu
apinya saja itu hidup langsung itu namanya ghaizah. Dalam diri kita ini ya, misalnya saya lah di kampus gitu ya, sudah capek, sudah lelah, ada yang mancing emosi gitu ya Pak, itu sudah sampai di sini Pak, sudah ada pematiknya, sudah sampai di sini, lalu ada yang mancing, kira-kira ya, api yang menyala ke atas ini namanya ghaizah. Ya, qaziminal ghaiz. Nah, jadi mutakin itu persoalan apa? Pertama, yunfikuna itu hubungan dengan Allah atau sama manusia? Sama manusia, Pak. Tingkat mutakin yang paling tinggi itu masih di level hubungan kita dengan manusia. Yang kedua, menahan amarah tadi yang sudah ke atas apinya, ditahan. Kadzibinal ghaiz, ditahan. Tenggorokan tadi kan tidak bisa keluar, tidak bisa masuk makanan itu, dan apinya menyala itu lalu ditahan. Ya, kalau di rumah kita sering terjadi apa tidak? Wah, makanya kalau ada sesak napas gitu ya, jadi bukan di sini, di luar. Kalau ada suami-suami yang dimarahi sama istrinya, sudah capek sampai di rumah dimarahi sama istrinya, itu seperti apa tadi? Kaziminal ghaiz. Ya, sudah capek lalu dipetik setelah itu. Nah, kalau panjenengan tahan, itu wal kaziminal ghaiz. Itu pertanyaannya, sahabat itu bertanya ke Nabi, kok bisa orang menahan ya Rasulullah? Nah, apa kata Nabi? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Palingkan perspektifnya, ya Allah, aku ini suami ya Allah, aku hanya berharap ampunanmu ya Allah, aku hanya mengharap surgamu ya Allah. Kalau enggak dapat istri beliau itu, mungkin aku tidak dapat ampunan. Alhamdulillah Bu, terima kasih punya istri panjenengan. Kenapa loh Pak? Karena aku selalu menahan wal kadzibinal ghaiz. Ibu-ibu juga begitu mungkin ya. Udah ngepel, sudah masak, sudah semuanya, tahu-tahu Bu, gak jadi makan siang di rumah. Ternyata malam hari berharap juga makan di rumah, ternyata gak jadi juga. Sudah lelah, sudah capek. Ya, sudah capek. Dan Masya Allah Bu, ada kesempatan kita. Jadi kalau kita melihat suami kita, marah atau tidak Bu? Marah mungkin. Tapi kalau kita melihat ayat ini, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, insyaallah akan turun seturun-turunnya. Ya Allah, dapat kesempatan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jam 5 lewat. Nah, masih ada wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum wa dzakarullaha wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Nanti tinggal beberapa hari lagi Pak, tinggal 50 hari lagi, nggak nyampe ya. Insyaallah kita sudah masuk bulan Ramadan. Untuk kita persiapkan yang Qur'annya yang Qur'annya 1 lembar, Rajab ini nambah 2 lembar. Nanti Sya'ban nambah, Ramadan sudah kencang. Puasanya yang masih kurang-kurang mulai puasa. Nanti biar Ramadan itu tidak terasa. Ya, biasanya kalau lama tidak puasa, lalu Ramadan masuk, sesak nafasnya. Puasane.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Qulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.